Halo semuanya, selamat datang di pembedahan materi kita kali ini. Hari ini kita nggak bakal cuma ngebahas teori tata kelola yang kaku dan ngebosenin. Anggap aja sesi ini tuh kayak semacam bootcamp buat ngebentuk kalian jadi detektif proses bisnis. Beneran, kita bakal ngebedah panduan visual yang oke banget buat paham dengan cepat gimana sih sebenarnya audit itu jalan di dalam sebuah perusahaan. Jadi, yuk kita bongkar materinya dan siap-siap ngelihat cara kerja operasional dari sudut pandang yang totali beda. Pernah kepikiran gak sih gimana caranya uang jutaan atau bahkan miliaran rupiah bisa tiba-tiba ngilang gitu aja dari perusahaan tanpa ada satupun yang nyadar? Jawabannya tuh seringkali bukan karena ada hacker kelas kakap atau perampokan dramatis ala film action. Kenyataannya, kekacauan dan kebocoran dana perusahaan itu justru sering banget sembunyi terang-terangan di depan mata kita. Yap, nyelinap pelan-pelan di balik rutinitas dan proses bisnis sehari-hari yang selalu kita anggap, ya normal-normal aja. Nah, biar terarah, ini peta jalan kita hari ini ya. Pertama, kita bahas fondasi audit proses bisnis, terus masuk ke 5 langkah audit yang efektif. Habis itu kita bedah studi kasus selisih stok, dan terakhir kita bakal ngomongin soal pola pikir auditor profesional. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, fondasi audit proses bisnis. Sebelum kita bisa nemuin celahnya, kita jelas butuh blueprint dari sistemnya dulu kan? Dan ini dia buku panduan detektif kita. Ada 5 langkah emas yang bakal jadi fondasi metodologi kita. Mulai dari nentuin cakupan atau scope, bikin alur end-to-end, kenali peran masing-masing orang, tandai titik-titik resikonya, dan terakhir hubungin ke sistem kontrol. 5 langkah ini ibaratnya peta kognitif buat kita, sebelum kita benar-benar nyemplung lebih dalam. Lanjut ke bagian kedua, 5 langkah audit yang efektif. Disinilah kita mulai nerapin alat investigasi kita satu per satu. Langkah pertama, tentukan cakupan. Gini, seorang penyelidik yang jago tuh pasti ngamanin perimeternya duluan. Kita nggak mungkin ngaudit satu perusahaan full dalam semalam, kan? Ambil contoh proses pengadaan barang atau procurement. Kita wajib banget nentuin batasannya. Misalnya, kita harus tahu persis kalau investigasi ini startnya pas purchase request dibuat dan baru benar-benar selesai waktu pembayaran akhir atau payment dilakuin. Batasan ini nih yang bikin analisis kita tetap tajam dan nggak melebar kemana-mana. Terus, langkah kedua, buat alur end-to-end yang simple. Ingat ya, simple. Kita sama sekali nggak butuh skema rumit dengan puluhan kotak yang malah bikin pusing. Yang kita butuhin cuma alur utamanya aja, buat paham gimana sih proses ini mestinya jalan. Cukup petain perjalanan dasarnya dari input, masuk ke proses, sampai akhirnya jadi output. Sesimpel itu. Nah, buat ngasih gambaran kronologisnya, perjalanannya kira-kira bakal kayak gini. Di hari pertama, staf bikin purchase request. Masuk hari kedua, atasan ngasih approval atau persetujuan. Barulah di hari ketiga, purchase order resmi dibuat. Lanjut ke hari kelima, barang fisiknya diterima di gudang, dan akhirnya siklus ini ditutup di hari ke-14, waktu invoice atau tagihan dibayar lunas. Kelihatan banget kan durasi dan urutan pasti dari setiap fasenya? Masuk ke langkah ketiga, dan disinilah mulai seru. Kenali siapa melakukan apa. Terus so what? Kenapa ini krusial banget? Gini, kalau kita nggak tahu persis siapa ngerjain apa, kita nggak bakal bisa ngelihat titik lemah dari segregation of duties alias pemisahan tugas. Kita harus bedah tuntas. Siapa sih yang megang kendali buat bikin dokumen? Siapa yang punya kuasa buat nyetujuin? Dan siapa yang tugasnya benar-benar ngeksekusi di lapangan? Aku pengen nekenin poin ini kuat-kuat ya. Peran persetujuan yang nggak jelas itu sama aja kayak ngebuka pintu lebar-lebar buat konflik kepentingan. Coba bayangin deh, ada karyawan yang bisa bikin permintaan pembelian, terus dia sendiri yang nyetujuin, dan dia juga yang lakuin pembayaran buat dirinya sendiri. Wah, ngegabungin kuasa pembuat dan pemberi persetujuan di satu tangan tuh red flag banget. Bahaya besar yang bisa ngundang bencana buat operasional. Kalau udah tahu siapa yang tanggung jawab, langkah keempat ini benar-benar nguji insting detektif kita. Tandai titik risiko. Di tahap ini, kita harus super proaktif nyari di mana sih letak masalahnya. Tanyain ke diri sendiri. Di mana potensi human error? Di mana pengawasan sistem kita mulai kendor? Dan di titik mana fraud atau kecurangan bisa kejadian? Kayak bikin PO tanpa izin, barang datang nggak sesuai pesanan, dan pastinya invoice fiktif. Itu tuh benar-benar mimpi buruk klasik di dunia korporat yang harus cepat-cepat kita deteksi. Tapi ingat, investigasi sehebat apapun nggak ada gunanya kalau nggak ada solusi. Makanya kita masuk ke langkah kelima. Hubungkan ke kontrol. Nemu risiko doang tuh nggak cukup. Artinya, setiap titik bahaya yang udah kita temuin tadi, wajib banget dipasangin sama langkah pertahanan atau kontrol yang spesifik. Setiap ada risiko penyakit operasional, harus langsung dikasih resep obat pelindungnya.
Biar makin kebayang, coba lihat perbandingan ini. Kita tarik garis lurus ya. Kalau resikonya fatal banget, misalnya pembuatan purchase order tanpa persetujuan, maka jaring pengamannya atau kontrol wajibnya adalah sistem persetujuan berjenjang. Hubungan langsung ini tuh bikin konsep kontrol yang awalnya kedengaran abstrak, jadi kerasa logis dan masuk akal. Risiko ketemu, langsung tangkal pakai prosedur. Oke, sekarang kita beralih ke bagian ketiga, studi kasus leasing stock. Di sini tensinya bakal sedikit naik, karena kita masuk ke TKP dunia nyata. Mari kita bedah kasus yang sering banget kejadian, selisih stok gudang. Jumlah fisik barangnya beda sama yang ada di sistem. Pakai kacamata detektif kita harus telusurin alurnya. Barang masuk, disimpan, diambil, terus dicatat. Nah, di mana nih bocornya? Resiko yang sering banget muncul itu kayak barang masuk tapi lupa dicatat, atau barangnya udah keluar secara fisik tapi nggak ada dokumen pendukungnya. Atau yang paling parah, sistem pencatatannya nggak pernah diupdate. Celah-celah kecil kayak gini nih yang lama-lama numpuk dan bikin selisih stok yang ngerugiin perusahaan gede-gedean. Dan kita sampai di bagian keempat, pola pikir auditor profesional. Kita zoom out sedikit dari kasus spesifik tadi ke perspektif yang lebih luas. Ada insight krusial yang wajib kalian ingat-ingat nih. Nilai sejati dari sebuah audit itu bukan cuma soal pinter-pinteran ngitungin tumpukan kardus statis yang diam di gudang. Sama sekali enggak. Nilai kalian justru ada pas kalian ngevaluasi proses pergerakannya yang dinamis. Lacak tuh pergerakannya. Cari tahu, ada nggak barang masuk yang lolos dari pencatatan? Verifikasi bener-bener setiap barang yang keluar gedung itu ada dokumen sahnya. Dan yang nggak kalah penting, pastiin sistem tuh diupdate secara real time, bukan ditunda sampai akhir minggu atau akhir bulan. Wah, nggak kerasa kita udah ngelewatin perjalanan yang luar biasa hari ini. Dari ngebangun fondasi, ngejalanin 5 langkah investigasi, sampai mecahin kasus di lapangan. Buat nutup penjelasan ini, aku mau ngasih satu pertanyaan tajam yang mungkin bakal bikin kalian kepikiran. Sebenarnya, di mana sih letak blind spots alias titik buta yang ngumpet di dalam alur kerja harian kalian sendiri? Aku nantang kalian nih, buat bawa 5 langkah detektif ini dan langsung praktekin di kerjaan besok. Selidiki prosesnya, temuin celahnya, dan tutup rapat-rapat sebelum ada dana yang bocor. Teruslah penasaran, teruslah kritis, dan sampai jumpa di pembedahan materi kita selanjutnya.